Pada video ini kita akan praktek bikin CI/CD lewat GitHub Action. Buat praktek kali ini, kita bakalan pakai contoh aplikasi Golang sangat sederhana di repositori saya di github.com/girikuncoro/belajar CI/CD pemula. Ini isinya simple Golang application yang bakal nge-serve static index HTML ke web browser kalian. Kalian boleh clone atau download repository ini lalu push ke repository milik kalian sendiri. Atau fork aja di tombol sebelah kanan atas ini, supaya kita bisa sama-sama praktekin bikin CI/CD-nya pakai GitHub Action. Pastiin kalian juga udah punya akun GitHub dan udah sign in ke GitHub-nya. Di repository kalian sendiri, klik tab Action di sini untuk memulai eksplorasi dan mengkonfigurasi GitHub Action. Di sini kita bisa lihat ada banyak sekali workflow template yang udah disediain oleh GitHub untuk kita mengotomasi alur kerja yang kita perlukan. Workflow template ini udah disediain oleh GitHub dan komunitas, jadi kita nggak perlu nulis step by step dari nol banget. Tinggal ngikutin template kalau sesuai sama goal otomasi kita dan teknologi yang kita gunakan. Misalnya di repository kita punya aplikasi Golang. Kita bisa memilih workflow Go ini untuk nge-build aplikasi kita. Scroll ke bawah, kita bisa juga setup workflow buat ngedeploy kode kita di berbagai layanan cloud, seperti di GKE atau Kubernetes di Google Cloud, deploy pakai Terraform di sini, dan lain sebagainya. Kemudian kita scroll lagi, di sini ada berbagai macam workflow continuous integration. Ada banyak banget pilihannya. Dan rata-rata ini tergantung dari bahasa pemrograman yang kita gunakan atau dari teknologi atau framework yang kita gunakan. Mulai dari Laravel, Python, Ruby, ada Java with Maven, Android CI, dan banyak sekali kalau kita scroll ke bawah, di sini juga harusnya ada workflow buat ngebantu kita nge-push ke Docker Registry. Nah, di bagian paling bawah, seperti yang udah saya bahas di video sebelumnya, CI/CD itu hanyalah satu dari sekian banyak workflow atau alur kerja yang bisa kita otomasi sebagai seorang DevOps engineer. Ada lagi misalnya workflow untuk greetings, ini gunanya untuk ngebantu kita nge-otomasi onboarding kontributor baru ke project kita. Ada juga workflow buat ngelabelin, ini nama workflow-nya labeler, yang ngebantu kita buat ngelabelin pull request yang masuk secara otomatis, supaya pull request kita lebih rapi dan tertata, dan masih banyak lagi. Sekarang, buat nge-build aplikasi contoh Golang kita, tentu saja kita pilih workflow continuous integration dengan bahasa pemrograman Golang. Kita lihat isi template-nya apaan. Nah, harap perhatikan dengan kita memilih template ini bakalan bikin file di dalam repository kita di bawah direktori .github/workflow dan /nama filenya. File ini berisi logic step by step, urutan langkah-langkah workflow yang ingin kita jalankan ditulis dalam format YAML. Nah, enaknya template ini kita tinggal ngutak-ngatik yang kita perlu atau nggak perlu, tapi semuanya sudah ada di sini. Sekarang kita pelajari dulu sintaks workflow GitHub Action ini kayak gimana. Saya copy paste aja dulu ke editor supaya lebih enak ngejelasinnya. Nah, di baris ini kita tulis nama dari workflow kita buat mempermudah kita mengorganize atau ngebaca workflow yang bakal dijalanin oleh GitHub. Nah, ingat, di satu repo kita bisa ngejalanin banyak workflow sekaligus. Jadi namain workflow dengan sesuatu yang jelas bakalan ngebantu kita. Kemudian, ini adalah GitHub Events yang sama dengan yang saya mention di video sebelumnya. Ini merupakan event yang bakal nge-trigger kapan workflow kita bakal dijalankan. Kayaknya sintaks ini mudah dimengerti ya. Di sini kita tahu kalau workflow kita bakal ke-trigger saat kita nge-push commit atau changes ke master atau main branch. Dan kalau ada yang ngebikin pull request dengan target master branch atau main branch. Nah, ini cukup umum dilakukan ya. Biasanya kita pengen tahu kalau ada kode baru masuk ke codebase kita pengen dites dulu atau dicoba di-build apakah semuanya berjalan dengan baik atau malah ngerusak kode kita yang existing. Kalau semua sudah oke, kita pede sama kodenya, baru biasanya kita berani untuk masukin atau merge ke master atau main branch. Kamu bisa ngebuka dokumentasi GitHub Events buat tahu secara detail event-event seperti apa aja yang disupport oleh si GitHub Action ini. Selain pull request event atau push event, kita juga bisa lihat ya ada banyak event lain seperti fork event, kemudian issue comment event yang bakal ngasih tahu kita kalau ada orang komen di issue kita, atau issue event yang bakal ngasih tahu kita kalau ada orang baru bikin GitHub issues, dan masih banyak lagi. Kemudian bagian ini adalah urutan step by step atau urutan langkah-langkah yang bakal dieksekusi
atau action apa aja yang bakal dijalanin sama si GitHub. Kita punya jobs di sini, dan di dalam jobs, kita punya satu atau lebih beberapa job yang berjalan secara berurutan. Nah, si job ini kita bebas mau namanya apa. Di sini kita namain jobnya build. Job ini ngegroup kumpulan actions yang bakal dieksekusi. Dalam hal ini kita bakalan ngeeksekusi langkah-langkah buat coba nge-build aplikasi kita. Nah, langkah pertama ini ada di bawah step. Ini langkah pertama kita. Sebelum kita nge-build aplikasi atau ngejalanin tes di workflow, biasanya kita perlu check out atau clone repository kita kan. Nah, di GitHub Action ini gimana caranya? Kalau ada sintaks action/checkout seperti ini artinya perintah checkout atau clone ini udah tersedia sebagai modul di dalam GitHub Action. Jadi udah siap kita pakai. Kita nggak perlu lagi nulis perintah lengkap dengan menggunakan tool Git. Kita bisa buka github.com/actions buat mengetahui macam-macam action yang bisa kita gunakan. Si modul-modul action ini ujung-ujungnya cuma kode biasa aja ya, ada di sini. Di sini kita bisa lihat kumpulan repositori yang berisi kode atau script apa yang bakal dieksekusi saat kita pakai modul ini. Untuk modul action/checkout, kita cari aja repositori yang judulnya checkout. Coba kita search aja di sini, checkout. Nah, ada di sini ya. Nah, bener kan, repositori ini biasanya isinya kode atau script. Kalau kita klik yang namanya action.yaml, di sini tertulis definisi input, output variabel yang bisa kita konfigurasi dari repositori kita. Masing-masing action juga ada dokumentasinya secara lengkap, cara pemakaiannya gimana, variabel apa untuk apa, dan berbagai skenarionya. Kembali ke editor kita, di sini V2 artinya adalah versi modul action atau di repository itu versi mana yang kita gunakan. Ini adalah official module action yang disediain sama GitHub. Tapi sebenarnya kita juga bisa bikin module action kita sendiri atau pakai punya orang lain selama di repositorinya itu ada action.yaml, GitHub Action bisa mengerti modul tersebut. Langkah berikutnya adalah setup environment Golang. Sama ya, di sini kita pakai module action, judulnya setup min-go. Ini pasti ada repositorinya juga di github.com/action. Nah, kemudian di sini yang berbeda adalah module action itu bisa menerima input variabel. Di sini kita set module action setup Go-nya dengan versi Go 1.17. Jadi, dari langkah ini kita bisa memiliki environment Go versi 1.17. Seperti yang saya bahas di video sebelumnya, kalau di Jenkins kita perlu setup manual ya, install ini itu. Install Golang dengan versi tertentu. Kalau di GitHub Action, caranya seperti ini. Kita cukup bilang aja kalau kita pengen punya environment dengan Golang versi tertentu, yaitu 1.17. Selanjutnya langkah nge-build aplikasi kita dengan GoBuild. Nah, di sini lihat perbedaannya ya. Di sini kita pakai atribut run, sebelumnya kita pakai atribut uses. Bedanya, kalau kita mau pakai module action yang udah ada, kita pakai uses. Seperti ini. Tapi kalau kita mau ngejalanin perintah manual seperti perintah-perintah Linux atau perintah GoBuild seperti ini, kita pakai atribut run. Terakhir kita ngejalanin perintah goTest buat ngetes aplikasi kita. Nah, semua langkah-langkah ini dijalanin di satu environment yang sama. Mulai dari checkout kode, setup Golang versi 1.17, sampai jalanin build dan tes, ini semua dijalankan di environment yang sama, yaitu environment Ubuntu versi latest. Sekarang kita kembali ke GitHub repository kita. Kita mau coba merge changes kita yang isinya workflow file ini. Coba kita klik start commit, kita bikin branch baru aja, namanya Giri Kunchoro patch 1, sesuai default aja. Terus kita propose new file. Di sini kita open pull request. Nah, dengan kita ngeklik pull request ini harusnya bakal nge-trigger event pull request yang bakal ngejalanin workflow kita kan, sesuai yang kita tulis tadi di YAML file kita. Kita coba klik create pull request. Nah, di sini secara otomatis GitHub bakal mendeteksi adanya event pull request dan nge-trigger workflow kita ya, ada di sini. Go/build. Ini kalau kita klik details, kita bakal bisa melihat urutan-urutan atau langkah-langkah sesuai eksekusi yang kita tulis di workflow file kita. Kita lihat workflow-nya sedang berjalan ya. Langkah pertama di sini ada setup job. Kalau kita expand, kita bisa mengetahui apa yang dilakukan GitHub Action di balik layar. Di sini kita lihat dia mendownload action repository yang ada di action/checkout ya, sesuai yang kita bahas. Kemudian kita tadi ada make
module action slash setup go. Di sini dia melakukan download action repository. Kemudian langkah berikutnya dia mengeksekusi module action checkout ini. Kita bisa lihat detail langkah demi langkah Git tool yang dia pakai buat mengeksekusi module ini ya, mulai dari init repositorinya, nge-setup authentication, ngecek out referensi. Kemudian langkah berikutnya dia men-setup environment Golang versi 1.17. Kita bisa melihat pada akhirnya dia bisa menjalankan komen atau perintah go env yang artinya Golang versi 1.17 telah berhasil diinstal di sini. Nah, kemudian tadi kita menjalankan perintah go build ya. Di sini go build berhasil dieksekusi, keluarannya seperti ini. Dan terakhir ada go test dan keluarannya ini no test file ya, karena memang kita di repository ini nggak ada tes go sama sekali, tapi untuk keperluan demonstrasi ini sesuatu yang cukup umum dilakukan. Dan terakhir dia melakukan post run action slash checkout ya, buat bersih-bersih ini intinya. Sampai dia akhirnya complete jobnya, dia membersihkan hasil eksekusi workflow ini. Nah, sekarang kita tahu kalau otomasi workflow kita berhasil berjalan, semua secara otomatis, triggernya juga benar, tadi lewat pull request event, sesuai dengan langkah-langkah yang kita tulis. Mungkin di titik ini kalian bertanya-tanya, perintah-perintah dan urutan langkah ini semua dijalanin di mana ya? Jawabannya itu semua jalan di servernya GitHub, yang isinya GitHub Action Runner. Si server yang isinya runner ini di-manage sama GitHub, jadi kita nggak perlu pusing install ini itu di infrastruktur kita. Tapi kita bisa juga nge-host GitHub Action Runner sendiri kalau ada kebutuhannya. Sebagai catatan, setiap job yang kita tulis di workflow kita bakal dijalanin di virtual environment yang baru atau bersih dan dijalanin di GitHub Action Runner yang ada di server berbeda juga. Jadi, semua action di satu job ini bakal dijalanin di satu server. Kalau misalnya kita punya beberapa job, by default GitHub Action bakal ngejalanin job-job ini secara paralel. Dan job yang lain bakal dijalanin di server yang berbeda. Tapi kita juga bisa ngeset supaya job-job dijalankan secara berurutan. Misalnya, job pertama ini bakal nge-build aplikasi kita. Kemudian kita punya job kedua, misalnya namanya publish. Ini digunakan buat nge-publish Docker image yang bakalan bergantung sama hasil dari job yang pertama. Caranya supaya job kedua ini jalan setelah job pertama, kita set dengan perintah needs. Kemudian kita bisa mereferensikan nama job yang pertama yaitu build. Nah, dari sini kita bisa menjamin kalau job publish ini bakal jalan setelah job build selesai. Di pipeline workflow kita udah ngebikin job buat nge-build aplikasi Golang kita. Langkah selanjutnya adalah kita perlu nambahin job buat nge-build aplikasi Golang menjadi Docker image, lalu di-push ke Docker registry kita yang ada di misalnya Docker Hub. Pastiin kamu udah punya akun Docker Hub dan bikin Docker repository, bisa public maupun private. Di sini saya bakalan make Docker repository ini namanya Giri Kunchoro /belajar CI/CD buat nge-push Docker image yang bakal dibikin sama pipeline workflow kita dari GitHub Action. Kembali ke workflow kita, di sini kita perlu menambahkan step buat nge-build Docker image dan nge-push ke registry tersebut. Teman-teman mudah-mudahan masih ingat ya perintah Dockernya apa buat nge-build dan nge-tag image kita, lalu kita push ke Docker registry kita. Kalau lupa bisa tonton kembali video saya di playlist Docker. Di sini kita tambahkan misalnya nama dari stepnya adalah build and push Docker seperti ini. Nah, kemudian di sini kita punya pilihan buat make atribut run atau make action module yang sudah tersedia. Karena ini merupakan operasi yang umum buat melakukan Docker build dan Docker push, biasanya orang lain udah make ya. Tapi sekarang kita coba aja dulu nulis perintah manual pakai atribut run seperti ini. Nah, karena tadi perintahnya ada banyak ya, ada Docker build, Docker tag, Docker push, dan lain-lain. Kemudian untuk supaya bisa nge-push, kita juga perlu login ke Dockernya pakai Docker credential. Kita perlu menulis multi-line command. Nah, caranya buat menulis multi-line command gimana? Kita pakai sintaks pipe seperti ini. Nah, kemudian tadi urutannya kita harus login dulu ya dengan kredensial kita misalnya. Kemudian kita melakukan build, kita tambahkan tag, dan terakhir kita melakukan push ke registry yang sudah kita buat.
Nah, ini semua memang simple ya. Tapi gimana kalau kita pengen memilih untuk menuliskan perintah-perintah ini pakai module action? Gimana caranya? Caranya kita Google dulu, terus kita search GitHub Action Marketplace. Sini kita buka marketplace-nya, kemudian coba kita search Docker build push di sini. Kita dapat ya hasilnya, ini ada build and push Docker image action. Di sini kita bisa baca dokumentasinya dan penggunaannya seperti apa, usage-nya seperti apa. Di sini kita bakal make 2 step yang ini aja, ini bakal saya copy paste aja. Jadi dia bakal make module docker/login action, kemudian module docker/build push action. Docker/login action ini digunakan buat login dengan credential kita supaya bisa nge-push ke Docker registry kita, apalagi kalau private ya, itu harus login terlebih dahulu. Dan kemudian build and push dengan parameter-parameternya. Ini saya copy paste aja ke editor. Di sini kita replace seperti ini ya. Nah, di sini saya sudah menambahkan 2 step baru ya. Yang pertama buat login ke Docker Hub, dan yang kedua buat nge-build dan nge-push Docker image-nya. Nah, sekarang kita lihat step login ke Docker Hub ini menggunakan action docker/login action. Nah, action ini memerlukan 2 buah variabel ya. Ini saya kasih username dan password dari Docker Hub akun saya. Cuman yang perlu diingat, yang perlu diperhatikan di sini, ini saya nggak tulis langsung username saya apa dan password saya apa di file ini. Kenapa begitu? Karena file ini bakalan kita commit ke GitHub repository kita kan. Kalau kita commit, password username kita bakal terpampang di repository kita dan siapa saja bisa melihat itu. Kita nggak mau. Nah, makanya di sini kita pakai yang namanya GitHub Secret. Cara ngesetnya cukup mudah. Di repository kita cukup pergi ke Settings tab. Kemudian di sini ada yang namanya Secrets. Nah, di sini kita bikin new repository secret. Nama secretnya apa? Sesuai dengan nama yang saya tulis di sini yaitu Docker Hub username. Diisi dengan username kalian apa. Di sini saya isi Giri Kunchoro. Kemudian saya tambahkan lagi secret satu lagi. Ini Docker Hub _token. Nah, sekarang kita udah berhasil menambahkan GitHub secret. Jadi ketika GitHub Action menjalankan step ini, dia bakal secara otomatis baca value dari secret yang barusan kita bikin. Kemudian step terakhir, ini dari action namanya docker/build push action. Build push action yang bakal melakukan docker build dan nge-push ke registry kita. Nah, registrinya ini kita perlu spesifikasiin di sini sesuai dengan Docker repository yang teman-teman sudah bikin. Ini copy paste aja di sini. Seperti ini. Jadi di langkah terakhir ini dia bakal nge-build dan nge-push image yang dibikin ke repository Giri Kunchoro /belajar CI/CD. Di pull request yang tadi barusan kita raise, di sini kita sudah bisa melihat workflow kita telah berjalan dengan baik ya. Jadi checklistnya ini hijau. Biasanya sebagai maintainer kita melihat checklist hijau-hijau ini. Kalau hijau semua berarti aman untuk dimasukkan atau di-merge ke main branch kita. Kita tekan tombol merge pull request, confirm merge. Nah, di kode kita, di sini kita lihat ya, ada folder baru .github/workflow go.yaml. Di sini kita edit, coba tambahkan yang barusan digunakan untuk nge-build dan nge-push Docker image kita ya. Seperti ini. Ini kali ini saya mau langsung push ke master aja atau ke main branch aja. Karena kan di file kita workflow ini bakal ke-trigger kalau ada event pull request dan juga event push ke main branch ya. Jadi dari sini kalau kita ke tab action, kita bisa melihat ada workflow baru sedang dijalankan. Setelah workflow kita berjalan dengan baik dan selesai, kita lihat di sini ada langkah-langkah yang sama seperti sebelumnya dijalankan, tapi di sini ditambah langkah untuk login ke Docker Hub. Kita lihat dia berhasil login ke Docker Hub dengan kredensial yang kita masukkan secara sukses ya. Setelah login, dia nge-build Docker image. Kita bisa melihat output yang biasa kita dapatkan ketika kita menjalankan command Docker build di lokal kita. Dan setelah build selesai, dia melakukan push di sini. Ada pushing ke repository
Docker yang barusan saya set yaitu Giri Kuncoro / belajar CI/CD. Kita melihat output yang biasa kita dapatkan ketika menjalankan perintah docker push ya. Ini layer by layer seperti ini. Dan terakhir, workflow kita telah selesai dengan baik. Kalau kita kembali ke repository, kita bisa melihat commitan kita yang terakhir, ini checklistnya hijau, karena workflow kita berhasil dijalankan dengan baik. Yang tadi di-trigger dengan adanya push changes baru ke main branch kita atau master branch kita. Sampai sini kita udah berhasil nge-build aplikasi Golang kita, lalu di-package menjadi Docker image, dan di-push ke Docker registry kita di Docker Hub. Semua berjalan secara otomatis menjadi workflow lewat GitHub Action di repository kita. Terima kasih udah nonton video ini. Saya Giri Kuncoro, seorang senior DevOps engineer di Gojek yang aktif berkontribusi di tim open source Kubernetes. Saya pernah ketemu langsung dengan Bapak Brendan Burns, creator dari Kubernetes. Dalam 2 tahun terakhir, saya ranking top 150 kontributor ke Codebase Kubernetes. Saya bakalan terus upload video-video soal teknologi DevOps, Kubernetes, dan Cloud setiap minggunya. Kalau dirasa bermanfaat, boleh subscribe atau sebarkan ke teman-teman lainnya. Kalau ada pertanyaan apapun yang berhubungan dengan Kubernetes atau DevOps, boleh hubungi saya di Twitter @girikuncoro atau tinggalin aja komen di bawah ini, nanti saya akan coba balas satu persatu. Selamat belajar!